wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kehidupan kita, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Dan semoga juga kita istiqomah di dalam melazimi majelis tahsinul Quran ini, yang mana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu sesuatu yang diwajibkan Allah, diperintahkan Allah. Maka seyogyanya ketika kita paham betul bahwasanya bacaan Al-Quran kita mungkin perlu banyak kita perbaiki, maka jangan sampailah kita hari ini belajarnya setengah-setengah ya. Kita terus istiqomah belajarnya insyaallah nanti ya lambat laun akan Allah mudahkan. Karena pada hakikatnya yang alam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman 'allamal Quran. Dan semoga ya, kita dimudahkan Allah di dalam membaca Al-Quran ini dengan tajwid yang benar menurut Allah. Kemudian tidak lupa juga mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya salawat serta salam semoga tercurah tersampaikan kepada ruh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap istiqamah di dalam melaksanakan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian ya mari kita awali majelis yang mulia ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mana pada malam hari ini kita masuk kepada teori ya. Teori yang kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan. Assalamualaikum. Kemarin masih ingat pembahasan kita mengenal tanda-tanda wakaf sudah ya? Sampai situ kemarin ya? Ya. Yang huruf-huruf muqatta'ah sudah? Sudah kemarin kan? Yang alif lam mim sudah ya. Nah, kemudian berarti kita masuk kelas tajwid. Oh, nyambung ayat sudah? Oh, terakhir nyambung ayat. Berarti pelajaran yang kedua ya tentang makharijul huruf. Tentang makhraj huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Ini walaupun sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah kita bahas dalam kesempatan yang lalu, tapi tidak pakai buku ini ya. Nah, kali ini kita ulang lagi nggak apa-apa ya, karena sudah ada panduan bukunya. Nah, nggak apa-apa mengulang sedikit. Saya bacakan ya. Makharij huruf atau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Berarti ada dua cara. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Menambahkan hamzah pada huruf yang kedua, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Nah, ini dikasih contoh ya. Yang bertasydid yang pertama, contohnya huruf A dengan huruf bertasydid ba ya. Bacalah ab ba atau ab. Kita akan mendapati suara ba
keluar dari kedua bibir. Bacalah anna atau an. Kita akan mendapati suara nun keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. Ini sifatnya teoritis penjelasannya. Kalau baca sendiri antum saya yakin nggak paham. Ya kan? Jadi kita jangan terjebak dengan bahasa-bahasa teoritis dari buku ini. Ya, makanya pentingnya seorang guru memberikan penjelasan. Ya. Jadi maksudnya itu untuk merasakan ininya kita, merasakan dan memahami dari mana huruf itu keluar. Contohnya ab, oh berarti ab itu yang bergerak apa? Bibir. Ab, ba. Ab, ba. Berarti bibir, berarti ba itu huruf bibir. Artinya berarti keluar dia dari kedua bibir. Nah, gitulah maksudnya dari makna ini ya. Jadi jangan terjebak dengan kalimat-kalimat teoritisnya ini, nanti bisa nggak paham sendiri kita kalau baca, ya. Kemudian an, berarti itu suara apa? Suara an lidah kan gitu. Tinggal dia posisi di lidah mana kan gitu, di posisi di lidah yang mana ujungnya gitu kan, ketemu dengan mana kan gitu, atau dengan apanya kan gitu. Nah maka itu disuruh merasakan oh berarti dari situlah keluarnya, dari situlah makhrajnya kan gitu. Nah cuma ini teoritis sekali ya, ini Anda memberikan gambaran contoh. Maka pentingnya seorang guru untuk memberikan penjelasan. Itu tadi contoh sekilas tentang untuk mengetahui makhraj, tempat keluarnya huruf dirasakan. Ketika kita mengeluarkan suara itu dirasakan dari mana suara itu keluar. Ab, ba gitu ya, gitu ya. Kemudian ini langsung pembahasan kepada persoalan macam-macam makhraj huruf ya. Makhraj huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ini sudah pernah kita bahas. Jadi makhraj huruf itu saya punya beberapa kitab, semua itu sama ya, tinggal letaknya saja kadang berbeda-beda, memposisikannya. Yaitu semua sama bahwasanya makhraj itu, makhrajul huruf itu ada 5 ya. Dan pembahasan ini pertama ya, itu selalu diawali dengan al-jauf. Maka apa saja yang 5 itu? Yang pertama ya, al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Artinya rongga mulut dan itu dari rongga juga tenggorokan ya. Harus terbuka rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini nggak perlu tulis ini untuk ilustrasi, nggak usah. Udah paham aja lah ya. Nah. Kemudian yang kedua al-halq atau al-halqi, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah. Yang keempat asyafatain atau asyafatan, kedua bibir. Al-khayshum, pangkal hidung. Nah ini makhraj huruf secara am atau secara umum ada 5 ya. Kemudian di sini dijelaskan yang pertama pembahasan tentang al-jauf dulu. Al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu alif yang didahului dengan harokat fathah, waw sukun yang didahului dengan harokat dhamma, ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah. Ketiga bentuk mat tersebut disebut secara bersamaan dalam firman Allah. Artinya contoh ya, contoh a i u tadi, nah gitulah ya. Al-jauf itu meliputi huruf-huruf mat, alif a, waw sukun u. Ya, berarti mat yang u. Ya kan? Kalau i kasrah ya i. Ini dicontohkan dalam Quran surah Hud 49 yang langsung dia di kalimat itu langsung ada semua tiga-tiga itu. Inilah dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Ini dia. Nuhiha. Nu berarti mat dhamma. Kan? Hi mat kasrah. Tadi al-jauf itu meliputi huruf mad. Ya kan? Ha mad fathah. Berarti nu al-jauf dhamma, hi
al-jauf kasra, ha al-jauf fathah. Nah, di sini keluarnya harus dari rongga mulut atau rongga tenggorokan. Rongga mulut atau rongga tenggorokan. Maksudnya apa? Karena ada huruf yang keluar dari rongga hidung. Artinya jangan sampai keluarnya huruf-huruf yang mat. Artinya ketika kita baca Quran, kalau dia sudah mat, sudah panjang bahasanya, bacanya sudah panjang, itu jangan sampai masuk ke rongga hidung. Yang sudah pernah saya jelaskan. Contoh, nu, no. Kalau hidung itu sengau, ya, atau suaranya itu sengau atau berdengung, berarti dia masuk ke hidung, bukan dari tenggorokan atau rongga mulut. Rongga tenggorokan atau rongga mulut. No, ya, n-nya, nun-nya memang dia hidung, tapi ketika sudah nu, ya. Lalu hi, bedakan. Ha, bedakan. Ya, jangan sampai dia sengau, jangan sampai masuk ke rongga hidung. Ya. Apalagi yang dia matnya itu lebih daripada 2 harokat. Itu mau nyebrang ke hidung, mau masuk ke rongga hidung. Apalagi kadang-kadang huruf ain, huruf ha, karena dia itu ain dan ha ini kan huruf yang ditekan dari tenggorokan tengah. Karena dia ada tekanan dari tenggorokan tengah ini, mau apalagi yang doma itu mau masuk ke hidung. Contohnya ta'awudz. A'u. Mau dia. A'u. Hati-hati. Ar-Rahim. Hati-hati ya. Apalagi yang lebih dari 2. Idza jaa nasrullah. Idza jaa. Hati-hati. Atau yang 6. Waladdo. Hati-hati. Jadi intinya makhraj al-jauf adalah meliputi huruf-huruf mat. Ketika disuarakan, dibaca atau dibunyikan suara itu, dia hurufnya mau huruf apapun yang bacanya sudah panjang, baik panjang A, baik panjang I maupun panjang U. Mau huruf apapun dia, mau huruf ba yang atas, yang bawah yang kasro bi, yang dhamma bu, dan harus suaranya dari rongga mulut, jangan rongga hidung. Ba itu dia, huruf apapun. Kemudian ya, mimik juga mempengaruhi. Saya katakan tadi mimik, kalau dia huruf-huruf yang sifatnya tipis, dia seperti tersenyum tipis. A, jangan o, apalagi a, ke samping dia. A, ba, ta, a, ba, ta, fa. Kecuali huruf yang tebal. So, tebal, tidak senyum. So, do, po, vo. Bahkan ketika kasro yang seharusnya semua kasro itu senyum, i, di, ti, fi, ya kan? Si. Tapi kalau huruf yang tebal justru kadang tidak tersenyum untuk menjaga ketebalannya. Doi, toi, soi, koi, apalagi? Koi, khi, zui, apalagi yang sifatnya itbaq sangat tebal, ya. Itu untuk menjaga ketebalannya. Jadi digarisbawahi, al-jauf meliputi huruf-huruf mat, huruf-huruf yang panjang, baik panjang A, panjang I, panjang U, huruf apapun, keluarnya dari suara tenggorokan atau suara dari suara rongga mulut, jangan sampai dari hidung, dan mimik mempengaruhi, ya. Mimik mempengaruhi. Kalau dia mimiknya tidak benar-benar, kalau huruf tipis itu tersenyum, dia mau sengau. Iyyaka iyyaka ya. Jadi dia tipis. Dia tipis, yang tebal, tipis tersenyum, tebal tidak tersenyum. Kemudian
Ini digambarkan apanya? Gambarnya ya. Gambarnya. Kalau tapi sini juga gambarnya mungkin nggak jelas sekali ya. Kalau dia yang ya, ini seperti orang tersenyum. I. Kalau nggak senyum bisa jadi e. Bicara kalimat i atau huruf i atau kasroh, kalau nggak senyum dia bisa jadi e khawatirnya, maka senyum i. Kalau nggak senyum jadi e. Alaihim ashabil fil. Alaihim ashabil fil. Bismillah. 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 Hati-hati. Maka di sini digambarkan i selalu tersenyum atau kasroh tersenyum. Kemudian doma u harus manyun. U, bu, tu, su, ju. Kalau nggak manyun dikhawatirkan bisa jadi o, karena huruf Arab nggak ada huruf o. Contohnya iyyaka na'budu wa budua mustaqim mustaqim. Jadi bo harus manyun agar benar sempurna, dhamanya u-nya itu sempurna, tidak jadi o. Ya. Kemudian a ke samping. A agar bersih suaranya dan tidak sengau. A, jangan a, ba, ta, fa, ya. Ini digambarkan gambarnya. Afanya agak batuk sedikit. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum. Yang kedua, al-halq atau al-halqi, tenggorokan. Berarti huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita kemarin sudah sampai sini? Sudah ya? Pasti ulang. Jadi diingat ya, bahasa saya kalau antum terfokus kepada buku, saya nggak paham. Karena bahasanya sangat teoritis ini. Ya, sangat teoritis. Tapi paling tidak dari penjelasan kita bisa kasih tanda-tanda ya. Nakhraj ini terbagi menjadi 3. Berarti huruf tenggorokan itu ya, atau huruf yang keluar dari tenggorokan itu dibagi 3 tempat ya. Yaitu yang pertama tenggorokan bagian bawah. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf hamzah ya. Nah, udah kita gampangkan saja, nggak usah terlalu teoritis ya. Yang apa ini sudah pernah kita bahas. Huruf tenggorokan atau huruf yang keluar dari tenggorokan itu dibagi 3. Tenggorokan bagian bawah hurufnya ada 2, huruf hamzah dan huruf ha. Dah, gampang bahasanya kan, mudah kan? Nah, yang penting pesannya sampai, jangan banyak kali bahasa juga malah nggak paham ya. Nah, jadi huruf tenggorokan ada 3 tempat. Ada tenggorokan bawah, ini saya ilustrasikan, bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Tenggorokan bawah hurufnya hamzah dan ha. Ya, hamzah walaupun kita belum bahas kepada bab sifat, nanti insyaallah suatu saat kita bahas. Hamzah itu pengucapannya identik dengan pengucapannya tegas karena ada syiddah, tegas. A ketika mati a tidak mengalir. A. Nah, di suratul Fatihah hati-hati dengan huruf ain ya. Ain bisa jadi hamzah, iyyaka na, itu hamzah. Ain itu bagaimana? Ain nanti posisi tengah ya. Ini kita masih hamzah dulu. A. Maka ketika mengucapkan kalimat takbir misalnya, Allah, tegas. Allah, jangan lembut. Allah, berarti salah sifat. Karena hamzah atau alif itu sifatnya tegas. Jangan karena jangan sampai dia ringan mengucapkannya atau tashil. Dalam Al-Qur'an tashil itu cuma ada 1. Ya, nanti kita sampai situ pembahasannya. Harus tegas. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya.
tidak Allah tidak ya, karena hamzah itu alif itu tegas, enggak nyeret. Kemudian ha sebaliknya, ha lembut, rokhwa mengalir dia. Ha al-qari'ah contoh misalnya. Tidak al-qari'ah. Berarti jadi syiddah. Ngalir ya. Lalu yang tengah setelah bawah, yang tengah juga ada dua hurufnya. Huruf ain dan ha. Nah, ini memang agak sedikit berat hurufnya. Kenapa? Karena ada tekanan. Kita mengucapkan seperti kita ada tekanan ha, karena ini huruf yang tidak lazim bagi kita. Ha, kadang ada sebagian orang kesulitan huruf ha ini. Dari suratul Fatihah kadang-kadang ha menjadi ha yang bawah. Alhamdu. Nah, itu salah. Bahkan artinya itu bisa fatal ya, bisa segala kematian atau matilah. Alhamdu. Ain. Ini iyyaka na'budu, tidak iyyaka kana berarti dapat teman makhrajnya kana, tapi sifatnya sifat hamzah tertahan, sementara ain itu mengalir sedikit. Ya kan? Jadi kalau ha itu mengalir, hamzah itu tidak mengalir, ain itu tengah-tengah, tawasut namanya, mengalir sedikit bainiyah di antara tertahan dan mengalir. Ya kan? Maka dia mengalir sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka tapi iyyaka na'budu. Tengah. Apa tadi tengah tadi? Ain dan ha. Kemudian yang atas, tenggorokan atas, ini yang ada sedikit getar sebenarnya, getar walaupun maknanya tidak begitu, tapi kita gambarkanlah seperti itu ya. Kalau yang di bawah pengucapannya ringan, mudah, aha, yang di tengah ada tekanan sedikit, aha, yang di atas ada sedikit getar-getar. Oh, kho, ngorok. Oh, kho. Au. Betul. Ya. Nah, ini dicontohkan kalau ada yang macam gambar wifi ini. Nah, itulah dari situlah keluar suaranya, ya. Nah, teman-teman yang masih agak sulit mungkin ada yang sebagian huruf H yang sulit. Siapa yang huruf H yang sulit? Bapak ya. Sama Bapak ya, huruf H yang sulit. Tengok sini gambarnya. Mana yang huruf H yang tengah? Mana yang bergetar? Ya. Cuman memang kalau nengok gambarnya kadang bisa nggak pas kali ini kan. Ini tenggorokan apa ini kan. Gambar tenggorokan gambar apa gitu ya. Tapi yang jelasnya saya ilustrasikan dari tengah ya. Tengah. Dari tengah ada tekanan. Ini sudah selesai. Yang kemarin juga sudah kita bahas ini. Jadi huruf tenggorokan ada berapa? 6 dibagi 3. Di antaranya yang 3 itu bawah, tengah, atas. Kho di atas. Hamzah di bawah. Ain di tengah. Ha di atas. Tengah. Jangan kena jebakan Batman. Ya. Jadi harus paham kita, ya. Ha, kho. Jadi ha, ini yang ininya ya. Yang macam istilah urutannya lah gitu ya. Ya. Gho. Ya kan? Apa? Gho. Baru ha, kho. Ya kan? Jadi kalau kita mengucapkan ini ya, Ar-Rahim, berarti nyeret kho. Ya kan? Nyeret apa kho? Khim, nyeret kho. Gho.
ha, ha, kho. Oke, selesai. Sekarang alisan. Alisan ini paling banyak. Hurufnya ada 18. Ya. Hurufnya ada 18. Ini sudah sampai sini belum kemarin? Udah ya. Alisan atau lidah. Huruf yang keluar dari lidah. Ini dibagi-bagi nih. Ya. Ada makhraj ini terbagi menjadi 10 tempat. Kalau dari tenggorokan 3 tempat dan hurufnya 6, masing-masing 2, ini 10 tempat. Ya kan? Yang pertama, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak, daging paling belakang setelah tenggorokan. Teoritis sekali kan? Ngerti nggak ini maksudnya nih? Makin nggak ngerti. Ya, udah gampangnya saja. Ini lidah, saya gambarkan, saya ilustrasikan. Ini lidah, ini ujung, ini pangkal. Huruf qaf itu dari pangkal, paling pangkal, kok. Dan secara teori, karena dari sisi sifat dia isti'la, dia tebal, maka ini pangkalnya dinaikkan ke atas, maka akan menempel di langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu yang dekat ufula, tekak itu. Apa anak lidah namanya? Yang ufula, tekak itu. Kok. Jadi dia nempel kok. Nah ini ketika kita mengucapkan juga jangan mengeluarkan udara, karena juga dia bukan huruf hamas, tapi dia jahar lawannya. Hamas itu mengeluarkan udara, mengeluarkan nafas. Kalau qaf justru lawannya jahar, tidak mengeluarkan udara. Yang mengeluarkan udara atau nafas itu justru temennya, itu kaf. Kaf. Ya. Qaf sama kaf sama-sama di pangkal lidah. Ya. Jadi kita nggak usah terfokus sekali kepada teoritisnya ini. Saya jelaskan secara gamblangnya saja. Huruf lidah, yang pertama kita bahas huruf pangkalnya, huruf pangkal lidah. Ya, ini ada 2 di pangkal lidah ini. Yang satu qaf, yang satu kaf. Yang qaf itu paling pangkal dan dia naik pangkal lidahnya ketemu, dia nempel dengan langit-langit lunak. Dan dia tebal karena dia naik ko. Ketika dia dimatikan, kol-kolanya juga itu juga kembalikan ke ko, tebal, ako. Sebagian kadang kol-kola ko itu ake, kholak, ya kan? Min syarri ma kholaq, min syarri ma kholaqo, al-falaqo. Tidak ke ya, karena tebal. Tidak ke, tapi dia tebal. Nah, jadi kalau kaf itu ke depan sedikit. Kalau tadi qaf langit-langit lunak, kalau kaf langit-langit yang agak keras. Jadi kalau istilah berongga itu, tenggorokan itu, di langit-langit yang lunak itu qaf, langit-langit yang keras itu kaf. Ka. Nah, maka kalau qaf tidak mengeluarkan udara, tidak mustaqim. Kalau dia mustaqim, sebenarnya qaf yang nyerempet kaf. Kim, mustaqim, tidak kim. Ya, tapi qim. Kalau kaf baru kaki, tapi jangan lebay kali. Ka. Iyaka, enggak usah gitu kali. Iyaka. Kalau disukunkan kaf itu baru keluar udaranya, nafasnya. Ak. Tapi tidak ak. Kalau ak dia salah sifat. Bisa jadi kho. Allahu akbar. Karena ada syiddah tertahan suaranya, maka hamasnya juga jangan mengalir, nafasnya jangan mengalir. Walaupun hamas itu mengalir nafas, karena dia kaf ini huruf syiddah tertahan suara, maka nafasnya terpengaruh juga. Nafasnya juga tidak terlalu mengalir. Ak, tidak ak. Allahu akbar. Itu salah sifat. Allahu akbar. Kalau kha baru ngalir. Atau ha ngalir. Kaf tidak. Ya. Dah. Yang pangkal. Lalu setelah
Qaf, pangkal lidah nama kaf, ya. Sekarang lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu gampangnya setelah pangkal maju ke depan, tengah lidah. Yang tengah lidah ini naik ke atas. Ya. Nah, biasanya ya ini yang sulit huruf sya, karena yang tengah lidah ini hurufnya ada 3. Sya, ja atau jim, ja sama ya. Nah, kalau masih sa berarti ujung lidahnya masih kena ke gigi. Tarik lagi ke bawah, maka lidahnya tertekuk ke atas. Sya. Nempel ke lang-lang dia. Sya. Sya. Sya, tidak sa. Nah, jim juga ja, jangan macam ada apa namanya? Sofir, desis atau udara ca. Arojim, arojim, jaji jubaj, tidak caci cubaj. Kalau masih caci cubaj, masih salah dalam sifat. Walaupun mungkin secara makhraj tepat, karena dia bukan hamas, dia bukan sofir, jadi enggak ada. Arojim, 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 ya. Sya, dia tafashi, sifatnya menyebar udaranya. Shh, tidak ya, menyebar. Kalau ya gampang, ya. Berarti dari pangkal ke tengah, pangkal qaf sama kaf, tengah sya, ja sama ya, baru yang D, yang berikutnya huruf do. Do mana? Tepi, pinggir lidah, tepi lidah. Nah, karena dia ini hurufnya tebal, yang tebal itu selalu naik lidahnya, maka pinggir lidahnya karena dia naik ketemu jumpa dengan geraham atas. Yang sudah pernah saya ilustrasikan, geraham itu ini saya gambarkan. Ini gigi seri, ini gigi taring, ini sebelah gigi taring, inilah geraham. Maka lidah tepi itu nempel ke geraham itu. Sambil ada tekanan, istitola. Walam do, tidak walat to itu bisa dal. Walam ada itulah istitola namanya, memanjang. Dan dia tebal. Walam do. Kita bahas halaman dulu ya. Lalu huruf ujung lidah atau tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada 2 gigi geraham pertama, 2 gigi taring, 2 gigi seri samping dan 2 gigi seri, yaitu huruf lam. Makin ribet lah kita, makin bingung kita mamnya. Gigi taring, gigi geraham. Udah pokoknya huruf lam itu gimana? Lam itu ya, bagi sebagian orang kadang saya lihat tuh lam itu lidahnya keluar. Bismillah, bismillah. Lam lidahnya tidak keluar. Tapi ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri, gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Bismil kalau tipis. Al kalau tebal agak naikkan sedikit. Ya. Dan dia agak sedikit miring karena ini khirab sifatnya miring. Kalau enggak, karena deketan dengan nun, nanti kalau enggak miring bisa berdengung. La aja pun bisa kayak macam nun, karena memang dekat dengan nun, bisa dengung dia. Bismil. Hati-hati ya. Jadi ini dulu. Sekarang kita latihan. Kita latihan. Ada situ apanya kan? Halaman keberapa itu? A, I, U, Ba. Ya.
Seri samping. Ini kita gambarnya pun nggak terbaca nih kan? Bisa baca gambarnya? Hah? Bisa baca gambarnya? Nggak bisa. Udah dapat? Halaman berapa itu? 44. Oke. Coba kita latihan. Ini sudah ada ininya, saya yakin sudah pada bisa. Karena langsung nengok ya. Coba Pak, huruf apa yang kita bahas tadi? Hamzah, ha, yang sudah kita bahas duluan ya. Ain, a, ha, gha, kha, baru qa, ka, dha, sha, ja, ya, dha, la. Atau la nanti dulu karena la itu kawannya nanti ada itu la, nun sama ro. Ya, sampai huruf dha saja. Coba kita mau tahu dulu cara melafazkan huruf-huruf yang sudah kita pelajari baik ketika divokalkan atau ketika disukunkan. Silakan, Pak. Ya, tadi hamzah kan? Ingat ya, ini hamzah sifatnya berjumpa dengan tanwin, berjumpa dengan hamzah atau alif, sifatnya izhar ya, tidak didengungkan. Jangan ma'i an ania, tidak, tapi ma'i an ania, cukup tawasul saja. Walaupun kita belum bahas kepada bab hukum nun mati, enggak apa kita ingatkan ya. Di sini juga walaupun ini bukan kalimat Quran, tapi kita ikuti polanya, yang enggak panjang jangan dipanjangkan. Ana kan enggak panjang, walaupun ya kita ikuti polanya. ai panjang bahasa sama. Itu melatih agar panjang matnya sama. Itu maksudnya. Di suratul Fatihah ada enggak mat tabi'i yang bergandengan? Jangan sampai di antara satu yang lainnya itu lebih panjang. Jangan dua yang satu lebih panjang dari dua yang satu lagi. Padahal sama-sama dua. Kenapa dua yang satu sama dua yang satu lagi kok bisa berbeda? Ada nggak berdekatan? Ini sampai melatihnya seperti itu. A-I sama kan? Jangan A-I-U. Berarti kok bisa lebih panjang? Harus ini namanya latihan. Matobi itu harus istiqomah. Duanya itu seberapa ya? Satu alif. Ada nggak suratul Fatihah bergandengan? Iyyaka na'budu wa dua ya kan? Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ya pertama lebih panjang daripada yang kedua? Padahal sama-sama mat tabi'i. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga gitu melatih. A I U. Nah, sama nih kan? A I U ba atau a, terserah mau pakai huruf yang mana ya. A berarti tertahan, a nggak bisa lagi, namanya syiddah tertahan. Sama dapat mat lagi kan. Tadi cerita mat, cerita apa tadi, makhraj apa mat? Apa tadi? Al-jauf. Jangan ragu-ragu Pak, al-jauf. Jadi al-jauf. Nanti ini kayak masih ragu mengucapkannya nih. Iya kalau al-jauf. Ingat berarti melatih apanya? Al-jaufnya, rongga mulut, rongga tenggorokannya. Berarti masuk hidung. A I U. Sama. A I U ba atau a
Nah, ini pakai huruf hamzah nih. A I U A. Berarti sama dapat lagi. Harus sama, jangan kelebihan, harus sama. An ani a na minal mu'ni ma'i. Harus sama. Matawi lagi. Ma'i ana ma'i. Kelebihan. Ma'i an ani ani jangan masa bintang terakhir lebih panjang, ya kan? Harus sama, ya kan? Kayak contohnya nanti surah Al-Fajr tuh, ya kan? Wadkhuli jannati. Karena bintang terakhir panjangnya panjang kali. Padahal kan matobi cukup 2 saja, harus istiqomah pada mat. Akan terakhir panjangkan biar enggak boleh. Wadkhuli jannati cukup. Sementara karena udah begitu kan? Wadkhuli jannati. Tuh. Kok bisa panjangnya lebih dari 2? Fadkhuli fi ibadi. Kan sama semua. Wadkhuli jannati. Cukup. Itu harusnya baca konten. Adatnya seperti itu. Istiqomah pada mat. Ya. Oke. Lalu lanjut. Huruf H. Ya. Lanjut, Pak. Ingat, an itu izhar, enggak boleh. Itu enggak boleh panjang, enggak boleh dengung. Ya, an ani a'na. Jadi ini latihan huruf apa namanya? Ain, tenggorokan tengah. Jadi kan ain semua. Ya kan? Terus ha. Hanihahna. Muhni. Berarti kalau muhni latihan mensungkunkan ha dengan baris doma. Muhni. Ya kan? Kadang ha dapat, hi bisa enggak dapat. Itu kan? Kadang itu kan. Nah, ini latihan namanya. Ya, jadi ini latihan. Ini namanya latihan pembelajaran. Kita bisa a, juga bisa i, bisa u. Kalau ha ya ha, hi, hu. Kalau dimatikan ih, sama. Nanti yang sulit bagi apa? Yang lain nanti huruf fa gitu juga. Jangan fa dapat, fi-nya fi. Hilang semua. Fa-nya dapat. Artinya semua harus sama. Ini latihan namanya. Ya syukurnya di Al-Qur'an itu enggak semuanya huruf ha. Ini kan latihan huruf ha misalnya. Jadi syukurnya dalam Al-Qur'an enggak ada semuanya huruf ha. Semua enggak ada. Jadi artinya apa? Ini pembelajarannya, ini latihannya, ya. Walaupun ini cuma dalam pengertian syair, tapi bagus ini untuk pembelajaran cara pengucapan huruf baik fathah, kasroh atau doma yang bermat, arti al-jaufnya, ya kan? Lanjut. Tarik nafas. Ya, Ustaz ini ro ini, ya kan? Ro yang kemarin
Tapi udah bisa alhamdulillah. Coba Ustaz. Ah. Ya, bagus sudah berarti. Alhamdulillah dimudahkan Allah kan. Kemarin kan nya tidak dapat, ya kan? Terus kha. Akh. 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 Ya, bagus ya. Ciri khasnya adalah ngorok. Ya, kadang-kadang dia ada yang tidak ngorok. Khairul laka. Sebenarnya itu huruf H yang ditebalkan kha itu ciri khas dia. Kadang nggak disadari itu. Khairul laka. Berarti huruf H itu yang ditebalkan kha. Kha. Ya. Ah, Bapak milih Pak, suka hati. Huruf yang mana? Mau ngulang lagi huruf tenggorokan juga nggak apa-apa. Yang Bapak sulit huruf apa biasanya? Di antara huruf tenggorokan itu? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Coba ain sama ha coba. Ain sama ha kecil. Huruf tengah tenggorokan. Ya, jadi itu latihan ha yang sukun, jangan mantul muhni. Muhni ngalir. Kan ini latihan kan, pembelajaran kan. Kenapa suatu saat ketika kita baca Quran bisa jadi kita berjumpa dengan ha sukun ngalir. Akhbaroha ini muhni ya kan, jangan muhni, jangan memantul muhni. Coba yang ain. Kayaknya mudah ini kan, tapi gitu praktek ini karena grogi nih sama Pak Fadlan nih. Ingat, jangan masuk ke hidung. Coba ketika Bapak pencet hidungnya. Kalau sengau berarti masuk hidung. Itu masuk ke hidung. Jangan masuk hidung karena memang ain itu enggak didomakan saja, mau masuk ke hidung. Apalagi doma. Karena ada tekanan, hati-hati ya. Hati-hati. Sekali lagi coba. Latihan ain yang fathah, kasrah dan dhamma. Itu bagus. Mu'ani. Nanti di suratul Fatihah ada enggak ini ain yang sukun? Ada. Iyyaka na'budu. Mau nanti gitu mantul. Iyyaka na'budu. Karena mu'ni na'budu. Tidak memantul dia. Mu'ni, tidak mu'ani. Kan hati-hati. Coba lagi.
Kan udah nggak mantul kan? Nah, tuh hati-hati yang bukan kol-kola jangan memantul. Mau nambah lagi? Lanjut, nanti lagi. Lanjut. Pak Badran, surah apa? Surah apa? Huruf apa yang sulit antum? So. So belum kita masuki so. Nanti dulu. Do. Ingat ya, do itu jangan lurus lidahnya. Kalau lurus berarti dal. Lidahnya parkir ke samping. Ke tepi dia. Do. Lalu ujungnya itu ada sebuah tekanan ke atas. Do. Apalagi ketika sukun. Do. Ketika disukunkan dia ada macam tekanan. Ya apa namanya? Dorongan. Walau terserah. Mau kanan, mau kiri boleh, mau dua-dua boleh. Walau ini dua-dua ya. Walau do. Kan ke kanan, walau do sama. Kalau saya memang kadang agak cenderung ke kanan. Walaupun nggak apa-apa. Samping lidah, bukan ujung lidahnya. Bukan. Tepi lidah. Pinggir. Ujung lidah itu ketika sukun, ketika mati baru dia ada dorongan untuk mengistitolakan, memanjangkan. Itunya. Walau do. Tapi jangan merot ya. Walau do atau manyun walau do enggak boleh. Karena dia bukan huruf bibir. Jadi orang baca Quran enggak malah tambah jelek. Walau do biasa aja. Coba, jadi do-nya jangan masuk hidung ya. Do itu ke hidung. Itu udah mat kan? Berarti sudah al-jauf. Hati-hati al-jauf masuk ke hidung. Kalau dot, berarti jadi dal. Dui kasrah pun dia beda. Dui tidak sekedar di. Berarti kalau di enggak ada istitola. Tapi kalau dui istitola. Tebal, itebak. Dui dubab ngalir. Coba lagi. Bo dan bo bon. Nih ingat ya. Pertama dapat, kedua dapat, ketiga nggak dapat. Ya kan? Karena dia itu kan pembelajarannya do didu berarti fathah, kasroh, doma. Matinya yang doma ada, yang kasroh ada, yang sukun pun ada, ya kan? Kemudian matnya lagi, memang latihan lah di situ. Jadi kalau kita ini aja bisa lancar, insya Allah ketika baca Quran lancar. Kenapa? Karena di Quran nggak mungkin dot semua, pasti jumlahnya paling nggak satu, ya kan? Di suratul Fatihah yang ada huruf dotnya di ayat yang keberapa? 7 ya. Baik, terakhir ada satu lagi nggak? Ada lagi yang lain? Maghdubi. Walad. Paling cuma 2. Suratul Fatihah, syukur enggak dot semua. Ya kan? Artinya apa? Yang dot semua aja kita bisa, apalagi yang
dua. Ah, insyaallah. Artinya apa? Ini namanya melatih pembelajarannya begitu. Itu maksudnya hikmahnya ke sana. Nah, ya kan? Jadi kita sudah enggak gagap, wah ini sudah saya pelajari nih. Bayang A, bayang I, bayang U, bayang A. Ah, gitu dia. Ya kan? Nah, ini sudah dipelajari semua. Bayang do, bayang di, do, udah. Bi, sudah. Du juga sudah. Udah juga. Ya kan? Gitu istilahnya begitu. Sudah mudah. Ayo sekali lagi. Ahsan, bagus. Tinggal kasrohnya saja. Dui radhiyallahu anhum. Dia kalau ke kasro dia tipis, Pak. Tebal juga. Tipis, cuman seharusnya tipis. Cuman karena ini huruf itbaq, huruf isti'la, maka kasrohnya tetap dijaga ketebalannya. Tetap dijaga ketebalannya karena ada huruf isti'la, huruf tebal, apalagi bukan isti'la, itu juga itbaq. Huruf isti'la ada 7, di antara 7-nya ada yang itbaq 4. Artinya apa? Sangat tebal. Huruf tebal ada 7, yang sangat tebal di antara tebalnya ada 4. Sadaqallah. Itu sangat tebal. Itbaq itu terkatup, maka lang-lang itu tutup dengan lidah, maka terkatup suatu udara itu mengumpul, ya, gitulah istilahnya. Tapi jangan terjebak dengan teori itu udara mengumpul. Kita sibuk mengumpulkan udara, bingung hurufnya. Karena konsentrasi ya. Udara mengumpul, kita cemana ngumpulkan udara di langit-langit. Gitu mau baca, tadi huruf apa ya? Jangan terjebak dengan teoritis sekali ya. Maka pentingnya guru itu menjabarkan dengan mudah itu saja. Nah, kalau bukunya teoritis sekali. Kalau nggak paham, karena apa? Ada teman saya beli buku, ya, bahkan beliau itu ya S2 bahkan ya, S2 Master Agama. Mungkin karena beliau tidak bidang tajwid ya. Begitu beli buku, aduh, butuh penjelasan juga ini. Teoritis kan, terfokus kepada kalimat-kalimat teoritisnya tadi. Gitu. Ini satu lagi, ja itu huruf senyum. Ya. Jadi Ja. Yang seram itu yang enggak senyum itu kho, so, bo, o, baik. O. jadi kalau Ro dia tidak isti'la karena dia bisa juga tipis, ri, tartik, tafkhim saja dia, tebal saja. kalau Iya. bahasanya Ustaz, Jadi tebal. Ja tebal dan bisa masuk ke hidung. Ja. Jadi maka orang yang baca Quran itu banyak senyumnya karena huruf senyum itu sampai 21. Huruf seram tidak senyum 7. Lebih banyak senyum. Ya huruf suratul Fatihah aja huruf senyumnya lebih banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin, senyum aja dia. Ar-Rahman karena tafkhim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senyum aja kan. Baru ihdinas seram. Ihdinas siratal. Dah senyum lagi dia. Ihdinas siratal mustaqim. Dah senyum lagi. Siratal ladzina. Dah senyum lagi dia. Tapi kalau kita sampai begitu kita memahaminya, insyaallah kita nikmat baca Quran itu. Karena kita tahu sifatnya. Kan? Atau udah nggak usah pakai nada lah, biasa datar aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Datar aja. Tapi walaupun datar karena makhrajnya tepat, tajwidnya pas, kita bilangnya sholat pun di belakang kita sholat pun enak kita dengarnya. tentu nada tadi Ustaz makin semangat ya kita saja.
Ya, ya. Tinggal kalau kita belum paham tajwid jangan coba-coba pakai nada, nanti bisa nggak panjang dipanjangkan terjebak dengan nada. Tajwidnya karena nada itu nomor sekian. Yang penting tajwidnya nomor satu utama tajwidnya ya. Tajwidnya utama. Tapi nanti Ustaz Fadlan ya jangan udah sementang pakai imam udah sering pakai nada, jangan nggak pakai nada nanti. Ini nih ngantuk semua. Artinya bukan soal nadanya itu baca Quran. Itu nomor sekian. Yang paling utama benar dulu tajwidnya. Ya. Di situ nilainya. Ya. Kalau nada itu ya istilah bahasa itu menambah kebaikan yang lain saja, ya biar makin lebih indah. Nah, tapi gara-gara tajwidnya nggak paham, pakai nada bisa belepotan, nggak panjang bisa jadi panjang karena terjebak nada. Atau panjangnya bisa berlebihan. Dasarnya tajwid. Iya. Tapi jangan pakai lagu dangdut ya. Sementang tahu tajwid, lagunya alhamdulillahi rabbil lagu dangdut Caca. Jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan ya. Langgam Jawa itu macam mana, Ustaz? Wallahu alam. Enggak usahlah kita pakai langgam Jawa ya. Karena enggak pakai langgam Jawa juga enggak dosa. Khawatirnya malah bisa jadi itu tidak dibolehkan. Saya tidak katakan haram dosa enggak. Saya tidak sampai ilmunya ke situ. Yang jelasnya ambil yang ini saja. Yang kesimpulan yang sederhana. Kalaupun enggak pakai itu enggak dosa. Jadi ya enggak usah pakai itu daripada nanti malah jadi bisa jadi betul itu tidak dibolehkan. Ya udah. Satu, kedua, kalau apalagi enggak bisa lagu Jawa ya enggak usah lah. Ya kan? Udah pakai langgam Jawa, nggak bisa lagu Jawa, nanti malah aneh nih. Udah biasa-biasa saja. Apalagi emang saya nggak pandai lagu Jawa, ya cuma nggak tahu saya. Ya udah, nggak lah mesti pakai. Kalau tanya itu gimana itu, wallahu alam. Ya, mungkin dia ada ilmunya, tapi yang jelasnya nggak usah pakai itu, nggak dosa. Itu saja cukup. Daripada nanti malah jadi memang betul-betul itu nggak boleh jadi dosa kita, ya kan? Karena kan banyak ini Ustaz, yang orang awam itu baru mempertegas, misalnya haram nggak boleh gitu. Karena yang kita tahu kan jas, sika, nawang, kan itu kan. Ya. Kan yang agama Udah pakai itu aja. Kan? Ya udah pakai yang itu yang disepakati oleh para ulama. Ya. Terus lanjut. Bapak huruf H ini ya. H. Ya coba Pak. Bapak maunya haya mana? Bapak yang mau baca jangan tanya saya. Bapak yang mudahnya itu ya atau yang selama Bapak sulit itu hari ini dilatih. Ya kan? Karena ini kalimat ini atau syair ini sangat membantu. Kalau kita ini bisa, insya Allah baca Quran pun akan mudah. Kenapa? Karena memang sudah terlatih dengan ini tadi. Misal huruf apa yang kita sulit. Nah ini kan hurufnya itu semua kan. Nah, ketika kita baca Quran, yang otomatis hurufnya yang kita sulit itu dapat 1, 2 pasti lebih mudah. 6 pun boleh. Silakan Pak. Berarti apa ini? Padahal yang bawah apa yang tengah? Karena dua-dua tersebut Bapak ini tadi. Rencana bawah, berarti jangan keluar dari rencana. Karena pada ketinggalan yang besar, Pak Padahal bisa terasa dia. Jangan nyebrang-nyebrang. Fokus proporsional. Ya, jadi kalau nggak tahu jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Ini apalagi nggak kalimat Quran, putus pun nggak apa, ya, terputus nggak apa. Mending kita dapat makhraj saja. Minal muhni berarti nggak dapat sifatnya. Muhni mahi harus sama dia. Saya termasuk karena ini pas lagi agak batuk, jadi mungkin agak
agak nggak tahan napasnya. Artinya gini, ritmenya sama dan hurufnya itu sama, nggak ada yang berkurang. Ha hi hu ba, enggak ha hi hu ba, hilang satu, yang satu hilang. Hanya saja yang dapat. Satu seperti kok bismillah itu Ar-Rahmanir Rahim. Rahnya yang betul. Himnya padahal sama-sama ha. Sama ha hi hu ba. Sama kan? Hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Saya termasuk napasnya nggak panjang, Ustaz. Padahal panjang napasnya. Tapi syukur kita Pak, Quran nggak huruf H semua Pak. Kalau ada satu ayat H semua, nah, kacau kita nggak sampai napasnya. Ya kan? Artinya ini latihan. Ya, jadi begitulah kita selesai membaca Quran itu. Ketika hurufnya di situ mau ada 2 atau 3 dalam ayat itu yang hurufnya sama, ya seharusnya bunyinya sama. Ya kan? Seperti di bismillah saja lah kan. Ada 2 huruf H. Deketan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kadang ada sebagian Ar-Rah dapat. Ar-Rah dapat. Ketika Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim enggak dapat. Kok bisa lain? Ar-Rahmanir Rahim. Ini saya akan agak batu sedikit ya. Afwan. Jadi harus sama. Nah, inilah latihan. Ini bagus ini pembelajaran. Nanti di rumah ya coba nonton TV-nya agak dikurangi. Kok saya pula yang ngatur ya. Fokus ini dulu biar dapat dulu gitu loh. Artinya bukan soal nonton TV-nya, kurangi waktu-waktu yang enggak bermanfaat, ini dulu kita latihan. Misalkan saya selama ini kerja apa sibuk semua kan enggak ada waktu. Kita ada waktu dipakai untuk yang lain. Ada waktu pakai untuk ini. Latihan dulu. Lalu terekam sendiri, dengarkan sendiri. Karena kita sudah tahu teorinya walaupun prakteknya belum tepat, kita sendiri tahu kalau kurang pas. Kenapa? Karena kita sudah tahu teorinya. Artinya gini, makanya saya katakan kita dalam majelis ini, majelis ilmu ini atau tahsin Quran ini, walaupun prakteknya belum pas, belum dapat betul, ya, teorinya tahu, tapi prakteknya kok belum pas, ya. Paling nggak pesan sudah sampai. Artinya ketika ada bacaan kita yang nggak pas atau bacaan orang yang nggak pas, kita tahu kalau ini nggak pas walaupun kita sendiri belum pas. Itu nandakan kita sudah dapat hidayah ilmunya, pesannya sudah sampai, ilmunya kita sudah dapat. Tinggal ya kita latih terus. Berarti jangan berhenti sampai di situ terus, karena juga kita semua awal dari nggak bisa. Bahkan tetap dapat 2 pahala. Kenapa? Karena pasti ya kita kesulitan terbata-bata dapat 2 pahala. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau umatnya nggak semuanya orang Arab. Pasti ada orang Indonesia, itu pun martubung. Artinya hampir dipastikan pasti banyak mengalami kesulitan karena memang huruf-huruf Arab, ya huruf-huruf Quran ini ada huruf-huruf yang enggak lazim sama kita. Maka teruslah belajar. Ya kan? Nah, jadi lagi Pak, ambil lagi yang mana tadi? Huruf H udah, huruf H. Kalau hamzah udah gampang lah ya, A, penting tegas A. H. Bagus kalau itu. Ya udah pas itu. Udah pas. Ya. Kalau nggak pas mau kemana lagi kita? Jangan udah pas dibilang nggak pas. Nanti jangan takalub kita terlalu berlebihan. Nggak boleh terlalu berlebihan. Ha. Iya. Apa? Nanti terus latih. Insyaallah ya. Satu huruf ini aja kita bisa betul semua. Baca Qur'annya insyaallah. Iya, karena sudah latihan ini. Nah, insyaallah. Huruf apa saja. Di sini dijelaskan huruf apa saja. Ya. Apalagi yang kita hurufnya sulit, coba latih yang kita biasanya sulit. So tadi katanya kan. So walaupun so kita belum belajar enggak apa-apa. Latihan dulu rumah. So, yang penting so jangan manyun. So, dah. So, soi, so, baus, bos, ba, sempurnakan ba, baus, so, soi, su, baus. Nah, misalnya kan.
Tapi itu nanti itu belum sampai situ ya. Lanjut Pak. Bapak ini surah apa? Surah. Huruf H ini biasanya ini agak sulit ya. Jadi H itu melatihnya nafasnya dulu. Karena itu ciri khasnya. Kalau bisa dia insya Allah dia bisa. Cuman mungkin belum terbiasa. Tapi kalau dia nggak bisa, memang sulit. Maka melatihnya sifat dulu. Lalu vokalnya baru keluar. Kasro. Dhamma kan. Sekarang latihan yang mati. Nah sekarang cepatkan. Kan sama kan? Nggak ada yang berkurang dia. Latihan napas dulu, coba. Ustaz kalau ngajar begitu. Kasih contoh-contohnya. Coba Pak. Gak usah buru-buru. Ada ditekan dia. Satu-satu dulu. Enggak usah hahihu, Pak. Enggak usah hahihu. Satu-satu dulu. Baru hi. Kalau dia hi langsung berarti langsung keluar. Hi itu yang ha biasa yang bawah. Ha kita lah ya. Hi. Itu kita langsung lepas. Hi. Kalau yang ha ini ada tekannya dari tengahnya. Gitu langsung. Ada tekanan. Hi. Nah. Terus hu. Nah, sekarang dimatikan. Nanti terus ya Pak ya. Insyaallah nanti dimudahkan Pak. Terus latihannya Pak ya. Nah, berarti ya huruf H ini PR terus Pak. Enggak apa-apa ya. Insyaallah kita melatih untuk huruf yang agar kita baca huruf Qur'annya agar kita baca yang bisa benar. Insyaallah itu ada kebaikan nanti. Ada kebaikan karena memang kita benar-benar mau ya menyempurnakan bacaan Qur'an ini dengan benar ya. Yang lain lagi kalau coba sekarang H yang besar H itu yang tengah H yang di atas Pak. Kitabnya di atas. Jangan di bawah. Itu alif, hamzah, yang H yang mana H sini H. Ini. H. Hi bawah. Terus. Jadi hi ketika hu agak kesulitan. Hi hu. Hi hu. Malau. Ini gitu kita. Kenapa? Berarti kalau hu latihan H berbaris doma. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga ada H yang berbaris doma. Contohnya malahu. Nanti malau. Kalau enggak terlatih, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa kalau H yang besarnya. Tinggal membiasakan. Yang masih PR H itu tadi. Nah, itu dapat. Enggak pun mesti panjang kali enggak apa-apa. Hu. Ya. Itu dapat. Hu-nya belum dapat. Hu. Gak apa-apa ya, insyaallah nanti pelan-pelan saya berdoa semoga dimudahkan Pak ya, insyaallah nggak apa-apa. Sekarang ainnya coba ain. Biasanya kalau H sulit, ain pun sulit. Kenapa? Karena kawannya. Maka ketika ain kadang-kadang an'amta kayak hamzah juga. Karena hanya H yang H besar. Maka ketika ain ngambil makhrajnya di bawah hamzah. An'amta tidak an'am,
an'amta. Coba ain, Pak. Kalau ain Bapak bisa, insya Allah ha pun bisa. Kenapa? Begitulah tekanannya kita mengeluarkan ha sebagaimana tekanan mengeluarkan huruf ain. A, I, dapat. Au, ba, masih di bawah. Ba. Sudah dapat dia, walaupun mungkin kurang sedikit ditekan, masih Bapak ringankan ke bawah, nggak apa-apa. Nah, berarti nggak bisa bisa dibohongi dia. Kalau ha sulit, ain juga pasti sulit, karena dia kawannya, dekatan. Nah, Bapak coba ain, Pak. Nah, Bapak ain bisa, berarti ha juga bisa. Bapak ha sudah bisa, cuman hi-nya ya, iya. Berarti hi. Hi-nya selalu hi. Iya. Apa hi-nya itu macam hilang, ha-nya macam ai. Ar-Rahim ya. Apa? Ya. Enggak masalah, belum bisa hari ini, besok insyaallah dimudahkan. Yang penting ada kesempatan terus adik. Bagaimana? Rekam sendiri. Oh, udah dapat. Oh, belum dapat. Ya. Insyaallah dimudahkan Allah ya. PR Pak ya, huruf ha sama a, ain ya. Ada lagi yang lain Ustaz? Huruf sya, sya ini siapa yang sulit? Yang sulit, yang susah sya siapa? Oh ya, Pak Abud ya. Yang agak sulit dan susah ya. Huruf sya Pak Abud ya. Sya, senyumkan dulu. Lalu posisi ujung lidahnya itu jangan nempel ke gigi lagi, ke bawah. Tengahnya naik ke atas. Sya, shi, shu, bash. Sya, kalau masih sa berarti masih kena gigi ujungnya. Terus sa, sin. Sa, sya. Ini kan? Sya, sa beda. Bedakan ya. Dan sya itu senyum. Jangan sya, enggak senyum. Nanti bisa gedung. Sya. Sya dia senyum, huruf senyum. Sya, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu, kan? Shim. Bukan sin, bukan shin. Shin itu yang sin. Kalau sya, shim. Kan kita zaman kita dulu gitu. Shim date sya gitu kan. Shim. Iya. Kalau sin yang satu lagi. Nah, ini shim. Ya shim. Sya, ya. Nanti huruf muqatta'ah kan ada kemarin itu. Ada enggak? Oh, enggak ada. Atau enggak ada. Sin yang ada, ya. Sin. Ada yang ditanyakan, Ustaz? Cukup? Cukup ya? Jadi pesan kita, kalau kita mudah di latihan pembelajaran ini, insya Allah baca Qurannya pun mudah. Karena ini latihan huruf yang dari fathah, kasrah, dhamma, matnya, sukunnya di sini diberi pembelajaran semua. Maka gitu kita baca Quran, jumpa huruf yang sudah kita latih lebih mudah. Insyaallah lah, ya. Maka latihan aja, latihan terus, insyaallah. Masa setahun nggak bisa? Masa nggak sampai setahun? Ya udah, kalau gitu sebulan saja, nggak usah sampai setahun. Kenapa? Karena anak TK yang celat-celat, yang cadel-cadel, lama-lama bisa, walaupun bisanya di SD misalnya. Artinya kita juga pasti lama-lama bisa. Kenapa? Karena nalar kita sama anak kecil itu lebih nalar kita dalam memahami sesuatu. Tentu kalau kita karena udah tua gak payah, enggak, insya Allah enggak. Ya, karena kita lebih nalarnya itu lebih ini. Enggak, karena mungkin
belum terbiasa saja mungkin. Dilatih, dibiasakan. Jangan lupa ya. Satu nanya ya. Yang surah sajadah itu. Kalau baca sajadah kan sudah kan sujud. Jadi kalau misalnya kita nggak sujud, ada nggak yang alternatif lain yang bisa disunahkan? Alternatifnya? Misalnya kan surah sajadah itu kan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ada nggak alternatif lain? Apa namanya? Lompat-lompat. Kayak nggak sujud itu tas selawat. Oh, maksudnya gitu. Ya itu namanya sajadah, sujud ya sujud. Ada pun alternatif lain wallahu alam. Nah, saya tidak pernah dapat penjelasan dan jelasnya itu memang sunnahnya sujud. Ya, pas waktu kalau misalnya imam Ustaz baca sajadah, lupa Ustaz imam itu sujud. Maksudnya lupa sujud? Ya nggak apa-apa, orang itu sunnah. Nggak sujud pun nggak apa-apa. Jadi yang namanya sunnah, anjuran. Sunnah itu adalah amalan anjuran, ya. Artinya dianjurkan. Kalau kita kerjakan, dapatlah kebaikannya. Enggak ya nggak apa-apa. Nggak dikerjakannya nggak apa-apa. Kalau imam nggak sujud, jangan apa-apa. Terserah imam, suka-suka hati imam. Cuman kalau pakai ayat yang kita imamnya harus nanti sujud, harus ada penjelasan di awal agar jangan sampai ada fitnah. Kasih tahu. Karena kejadian teman saya cerita, ya kan? Teman saya cerita. Akhirnya pun yang tahu ini jadi salah juga, ya imamnya. Saya nggak ngasih tahu mungkin. Maksudnya salah juga kemana? Sujud dia, ya kan? Ini sujud, imamnya sujud, ya. Yang orang yang nggak tahu ini subhanallah, subhanallah. Jadi udah perang subhanallah, sana subhanallah. Yang tahu ini buatin enggak sujud tilawah. Dia tahu tapi dia ngomong, ya salah juga. Dia memang nggak subhanallah tapi ngomong. Ingatkan. Sujud tilawah saya ngasih tahu yang subhanallah. Ya batal. Dia tahu tapi caranya juga dia juga salah. Mungkin pala dia kan asik. Nah, artinya apa? Imam juga harus bijak. Ingatkan. Tapi saya sendiri kadang saya jarang, enggak pernah saya pakai. Orang awam ini aneh. Walaupun kita jelaskan benar-benar mereka mengerti. Kenapa? Karena dia fadilahnya itu ya cuman anjuran amalan cuman sunnah. Kalaupun enggak pun enggak apa-apa. Bukan pada saat sholat saja, enggak sholat pun ya silakan. Dianjurkan. Jangan sampai imamnya enggak bijaksana. Ustaz sering pakai? Enggak. Kalau mau pakai itu ingatkan jemaahnya. Nanti kita ada sujud tilawah ya. Biar jangan nanti kayak gitu tadi kasusnya. Yang enggak tahu subhanallah. Yang tahu juga ya ngomong tadi sujud tilawah katanya. Kacau ya. Cukup ya Pak ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga ini bisa menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga kita dimudahkan Allah belajar Quran ini, belajar tajwid ini, nanti membacanya benar sesuai dengan tajwid yang Allah kehendaki insyaallah. Karena hakikatnya ya, yang mengajarkan Quran itu hanyalah Allah. Yang memudahkan lisan ini mudah kita mengucapkan huruf-huruf yang tepat adalah Allah. Karena Allah yang Allamal Quran wa 'allamahul bayan. Yang mengajarkan Quran dan yang mengajarkan pandai berbicara. Dan mari kita sempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.